kita mulai ya teman-teman ya untuk bahas yang versi desktopnya. Saya izin share screen, lalu kita buka aplikasi Best versi desktop. Ya, jadi kalau udah terinstall, teman-teman tinggal klik 2 kali aja, dimasukkan login ID. Nah, ini login ID-nya teman-teman harus hafal ya, jangan dilupain. Dan masukin password yang mengandung numerik dan alfabet. Setelah itu kita klik login. Nah, sebelumnya teman-teman boleh klik di sini remember ID untuk teman-teman nanti kalau misalnya mau login lagi tanpa masukin atau tanpa ketik lagi login ID-nya. Jadi tinggal masukin passwordnya. Oke, kita login. Oke, bareng-bareng ya. Teman-teman semua, di sini tampilan saat sudah berhasil login ke aplikasi Best versi desktopnya. Oke, nah tampilannya seperti ini. Di sini ada informasi mengenai IHSG. IHSG kita merah ya, dari beberapa hari yang lalu IHSG kita udah menyentuh ke paling tinggi all time high-nya di 7.800-an. Nah, sekarang koreksi dulu untuk sementara turun 1,4% dan ada di poin 7.600. Nah, itu sekilas info mengenai IHSG. Kalau kita kupas tuntas dari menu-menu yang ada di aplikasi Desktop, ini seperti ini. Kalau misalnya file ini mungkin untuk informasi mengenai capture atau print screen. Jadi fungsinya untuk teman-teman nanti screenshot dari hasilnya, misalnya dari portofolio atau pergerakan dari running trade-nya, ataupun screenshot dari stock chart-nya. Nah, itu bisa di menu file. Terus untuk view ini biasanya opsional ya untuk teman-teman, senyamannya teman-teman mau menggunakan seperti apa untuk view dari best desktopnya. Nah, biasanya dari menu account sampai dengan menu information adalah itu menu-menu yang memang informasi mengenai pasar modal ya atau mengenai sahamnya. Oke, nah account biasa di sini untuk masukin atau berinformasikan mengenai akun-akun yang ada di kita ya, seperti mengganti password, mengganti PIN, terus informasi klien, informasi nasabah, portofolio, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang bersifat rahasia seperti ini, makanya ini menunya nggak bisa diklik ya, karena kita belum masukin PIN. Jadi kalau misalnya di platform sekuritas, itu selain password, itu ada PIN ya. Jadi password itu untuk masuk ke dalam aplikasinya, PIN untuk melakukan transaksi. Nah, jadi menu-menu yang masih dikunci kayak gini, harus dimasukin PIN. Nah, kalau masukin PIN-nya di mana sih menunya? Ada pertama-tama teman-teman harus masukin PIN dulu kan, ada di menu order. Nah, di sini masukkan PIN atau input PIN. Biasanya mengandung uh, semuanya numbering. Setelah masukin PIN, di sini menu-menu yang seperti tadi udah kebuka nih kuncinya. Berarti teman-teman bisa melihat atau menggunakan menu atau fitur tersebut. Dari account, ya, gitu teman-teman kalau misalnya mau change password atau change PIN bisa di menu account ya, baik di desktop ataupun di mobile juga sama, ada di menu account, informasi mengenai klien informasi, jadi seperti nomor rekening RDN, ataupun subtract ataupun SID teman-teman di BCA Sekuritas itu terlihat di klien informasi. Nah, ini portofolio. Teman-teman harus tahu ya, portofolio itu mungkin adalah keranjang kita di saham di BCA Sekuritas. Nah, ini withdrawal form, historical withdraw, right issue form, IPO dan reports. Nah, mungkin dari withdrawal form dulu kali ya. Kita dari yang paling mudah nih, yang biasanya teman-teman mau melakukan penarikan dana. Jadi bisa dilakukan di menu account, terus withdrawal form. Teman-teman bisa masukin di sini jumlah transfer. Transfernya berapa? Jadi minimum jumlah transfernya adalah 50.000. Dan yang bisa ditransfer atau yang bisa di withdraw itu adalah dari
bukan dari hasil penjualan, jadi dari cash available yang sudah settle. Nah, settlement di bursa itu adalah T+2. Jadi jika melakukan penjualan pada hari Rabu, settle-nya atau uang yang kita dapatkan itu ada di hari Jumat, walaupun sudah match terjual ya. Nah, nanti teman-teman bisa isi di sini berapa nominalnya, terus hasil penjualan atau dari dividen bisa diklik di sini. Nanti tinggal klik send aja. Nah, kalau misalnya teman-teman klik send, itu nanti udah langsung ditransfer ya, dengan catatan jika teman-teman melakukan withdraw sebelum jam setengah 3 sore, itu akan ditransfer pada hari yang sama. Tapi kalau misalnya teman-teman melakukan withdraw di atas atau setelah jam setengah 3, misalnya jam 4 sore ataupun jam 3 sore, nah itu akan di transfer akan di withdraw oleh sistem di besok harinya gitu. Jadi kalau misalnya mau ditransfer pada hari yang sama, dipastikan melakukan sebelum jam setengah 3 sore. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu kita masih di menu account, ada juga fitur historical withdraw. Nah, historical withdraw ini adalah historical teman-teman menarikan dana dari tarikan dana, misalnya dikasih tahu entry date-nya di tanggal berapa, terus ditransfernya di hari yang sama ya. Misalnya ini nih waktu itu di bulan Juli ditransfer di hari yang sama. Ini adalah nomor rekening tujuannya, terus ada bank cabangnya bank apa, maunya berapa dan statusnya accepted. Tapi kalau misalnya statusnya bukan accepted seperti misalnya reject, nah itu berarti teman-teman melakukan withdraw dana menggunakan dana yang belum settle. Jadi melakukan penjualan pada hari Rabu dan melakukan withdraw di hari yang sama di hari Rabu juga. Jadi secara settlement atau penyelesaian di bursanya itu belum. Karena penyelesaiannya itu adalah T+2. Berarti kalau misalnya hari Rabu, baru bisa di withdraw di hari Jumat. Nah, kita balik lagi. Ini masalah withdraw. Mau withdraw sudah paham ya? Semoga ya. Terus kita ke right issue form. Nah, teman-teman kalau misalnya tahu ada corporate action yang diterbitkan oleh suatu saham, itu salah satunya ada right issue. Nah, jadi nggak semua saham itu punya right issue. Nah, kebetulan saya nggak memiliki saham yang ingin mengeluarkan right issue. Dan sekarang, jika teman-teman ingin menebus right issue tersebut, itu teman-teman harus mengisi formulir melalui aplikasi yang disediakan di BES. Jadi ada yang versi desktop ataupun mobile. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman punya right issue, di sini akan keluar nih, misalnya saham induknya adalah ABCD, terus dia mengeluarkan right issue berarti ABCD strip R ya, dengan price yang sudah ditentukan oleh emiten tersebut. Shares-nya berapa teman-teman mau tebus berapa, terus start date-nya akan diinformasikan di sini. Nah, kalau right issue itu kan bisa dijual ataupun ditebus ya. Nanti kalau teman-teman pilihannya adalah menjual, itu teman-teman telepon aja ke salesnya BCA Sekuritas ya, atau nanti hubungi dulu lewat email ataupun lewat WhatsApp BCA Sekuritas jika ingin melakukan penjualan. Jadi nanti teman-teman harus menelpon salesnya. Tapi kalau ingin ditebus, itu berarti menggunakan formulir yang ada di aplikasi BES. Nah, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Jadi setelah right issue ada yang namanya IPO. IPO itu termasuk dalam corporate action ya, atau aksi korporasi. IPO atau disebutnya juga sebagai initial public offering atau saham yang baru mau melantai. Jadi dari saham dari PT biasa nanti akan berubah menjadi PT TBK atau PT terbuka. Jadi kalau PT terbuka itu sahamnya itu bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, ini adalah calon-calon saham yang ingin melantai di bursa. Cuman dia belum ada. Jadi kalau teman-teman klik misalnya kodenya PTMR, cari di stock price, itu nggak akan ada karena dia belum listing. Nah, ini masih dalam pasar perdana karena baru mau public offering nih atau baru mau listing. Nah, di sini contohnya ada 3 IPO yang nanti akan melakukan public offering-nya. Dia ada price-nya, ini masih dalam masa book building ya. Ini 2 wait for offering, terus yang satu book building. Jadi kalau di IPO itu ada 2 masa ya. Ada yang masa pembeliannya itu di book building, ada juga di masa offering. Nah, kalau di offering itu nanti menggunakan harga yang sudah fix atau harga yang sudah pasti. Yang pertama itu pasti book building dulu. Nah, book building itu price-nya pasti range antara 190 atau 195. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini mau
isi 192 itu boleh karena masih dalam eranya book building. Tapi nanti kalau udah offering, price-nya akan sudah ditentukan oleh BAI-nya. Dan untuk masa tersebut, baik book building atau offering, itu akan ada masanya juga. Jadi nggak boleh kurang, karena kurang belum bisa dibeli ya. Ataupun setelah date-nya selesai, itu teman-teman nggak bisa beli. Jadi nanti di sini udah di-close. Kalau misalnya mau beli, misalnya contoh, kita PTMR. Nah, ini kita klik aja 2 kali, terus misalnya teman-teman mau overview dulu nih. Nah, overview di sini akan diinformasikan mengenai calon sahamnya nih. Jadi dia itu bergerak di bidang basic material, sektor basic materials, terus termasuk dalam saham syariah, dan dia share overnya sekitar 4.300.000 lembar. Terus dia book buildingnya di masanya segini, berarti offeringnya di sekitar eh, tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Oktober. Nah, jadi distribusinya di tanggal 7, terus listing date-nya di tanggal 8. Nah, tanggal 8 Oktober ini teman-teman nanti bisa lihat sudah ada di aplikasi untuk dijual saham PTMR-nya. Itu biasanya transaksi untuk IPO. Nah, lalu di sini ada company overview. Jadi dari informasi-informasi tentang perseroan ya, dari dia berdiri, terus alokasi dananya nanti untuk apa, nanti akan ada ekspansi di dalam kebijakan apa, terus nanti pelaku bisnisnya siapa, itu akan diinformasikan di company overview. Nah, kalau teman-teman mau download prospektus atau informasi yang lebih lengkapnya, boleh baca-baca prospektus. Nanti kalau misalnya diklik, ini akan download. Nanti teman-teman akan download, bisa cek aja nanti di folder downloadnya. Oke. Nah, ini karena PTMR dan GWA itu adalah udah nggak di masanya book building dan dia juga belum masuk ke dalam masa offering, jadi nggak bisa ditransaksikan. Jadi kalau diklik 2 kali nggak bisa ya teman-teman. Nah, contohnya misalnya Fern, VERN. Nah, VERN itu Verona Indah Picture, TBK, itu lagi masa book building. Jadi sampai dengan end date-nya di tanggal 25 September hari ini ya. Nah, ini kan range-nya di 190 atau 195. Misalnya saya mau di 192. Itu bisa. Contoh misalnya 10 lot, terus nanti kita klik term and condition. Nanti langsung di close aja. Nanti place all order, ini nggak usah ada yang diganti. No, 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 no aja semuanya. Nanti confirm. Oke. Dia akan diinformasikan seperti ini. Terus nanti akan statusnya send. Jadi ini send ke sistem. Nanti sistem accepted hasil orderannya. Itu berarti teman-teman sudah masuk dalam masuk book building. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah book buildingnya tadi tawarnya di 192 ya, offer di 192. Kalau nanti fixnya di 191 atau di 190, itu nanti uh, harga dua tersebut nanti akan dikembalikan ke kita. Gitu. Jadi kan 192 ya, kalau misalnya nanti harganya 190 berarti kan hanya 190.000 aja, nanti 2.000-nya akan dibalikan lagi ke RD. Nah, ini informasi mengenai fitur yang ada di menu account. Tadi withdraw udah, IPO udah. Nah, terakhir ini ada reports. Reports ini berguna banget ya untuk teman-teman untuk melakukan eh misalnya mau melaporkan pajak, laporan pajak itu dari reports. Jadi teman-teman bisa langsung download aja di aplikasinya BES versi desktop juga. Di sini teman-teman bisa download misalnya versi state of account. Kalau state of account itu berarti semua transaksi yang dilakukan pada 1 bulan penuh. Nah, misalnya mau di tahun berapa? Di tahun 2024 di bulan 1, misalnya bisa. Nanti tinggal klik aja download. Dan nanti teman-teman akan buka filenya menggunakan password DDMMYY. Formatnya seperti itu. Jadi 2 digit tanggal lahir, bulan, dan tahun akhirnya. Nah, itu untuk state of account itu berarti semua transaksi ya, baik pembelian atau penjualan pada 1 bulan. Nah, tapi kalau di bawah ini ada pilihannya, ada client sell activity. Jadi semua penjualan aja deh sepanjang 2023.
Jadi dari Januari sampai dengan Desember, saya melakukan penjualan saham apa aja ya. Nah, itu bisa dilihat di client sell activity. Nah, kalau client buy activity, itu berarti pembelian. Jadi selama sepanjang 2023 itu saya sudah melakukan pembelian saham apa aja ya. Nah, kalau cash dividend, ini untuk teman-teman yang menerima dividen. Jadi sepanjang 2023, saya mendapatkan dividen itu di saham apa aja. Dan berapa persennya, besarnya berapa aja. Nah, itu bisa di-download di sini. Dan bisa di-request juga sesuai dengan tahun yang teman-teman mau. Jadi sepanjang tahun 2023, misalnya Maret dapat dividen dari Telkom, terus misalnya April dapat dividen dari BBCA. Nah, itu bisa dilihat di reports terus cash dividend. Nah, ini transaksi reports, ini untuk transaksi hariannya ya, teman-teman ya. Dan yang terakhir ini ada bond coupon payment. Jadi buat untuk teman-teman di BCA Sekuritas itu kan kita ada penjualan untuk saham dan obligasi. Jadi teman-teman yang ingin atau tertarik pembelian obligasi, nanti bondnya atau bond kuponnya itu akan kami informasikan juga dalam bentuk report yang teman-teman bisa download di aplikasi Best Desktop. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kurang jelas atau kurang komplit yang teman-teman download di aplikasi, teman-teman boleh request ke email cs@bcasekuritas.co.id. Seperti itu. Nah, akun ini menunya sangat bermanfaat banget ya teman-teman ya. Tadi ngomongin masalah withdrawal, historical withdrawal, terus ada right issue form bagi teman-teman yang ingin menebus form right issue-nya, ada IPO, terus juga ada menu reports di-download untuk pelaporan pajak. Nah, setelah itu ada juga menu market info, teman-teman. Nah, ini lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi informasinya. Jadi dari fitur ternyata ada lagi ya, stock, full range, broker, index, finansial, info, corporate action. Nah, kita dari stock dulu. Ini ada live trade 1, 2, 3. Apa sih maksudnya? Kita buka satu-satu dulu ya. Kita lihat perbedaannya itu seperti apa. Kalau satu, tampilannya itu akan seperti ini. Ini teman-teman bisa maximize. Tampilannya akan ada 4 stocks dan di sampingnya ini adalah running trade. Running trade yang teman-teman bisa stop dan start kapanpun. Kalau stop dia akan bergerak, kalau start dia akan mulai lagi. Karena setiap detiknya pasar modal kita itu akan terus bergerak. Sama seperti pasar pada umumnya bahwa terjadi pertemuan antara si penjual dan si pembeli. Nah, ini sama nih. Kalau misalnya kita stop, nah ini berarti di jam sekian ada yang melakukan transaksi WIRG dari 91, penukaran antara uang dan saham WIRG. Nah, di running trade tersebut, ini biasanya digunakan nih untuk teman-teman yang biasa trading ya. Bisa difilter nih teman-teman, filter by index, subsektor, atau by portfolio juga bisa. Misalnya saya by index deh. Nah, saya mau yang keluar di running trade adalah saham-saham yang masuk dalam LQ45. Kalau kita oke, di sini akan keluar saham-saham yang masuk ke dalam LQ45 tentunya. Nah, kalau semua saham nanti tinggal di hapus aja filternya teman-teman. Terus kalau misalnya saya mau buy subsektor banks, saya maunya nih yang keluar di sini adalah saham-saham bank aja. Nah, ini ada BTN, BMRI dan lain sebagainya ya. Ini hijau semua nih. Ini melambangkan bahwa saham perbankan itu kita bedakan warnanya hijau untuk kodenya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi by oil gas coba. Nah, nanti akan keluar tuh MBSS, PTBA, Cuan, Adero, Atla. Nah, ini adalah saham-saham oil, gas, and coal akan keluar di running trade tersebut. Atau teman-teman misalnya mau difilter by price. Jadi kalau misalnya saya mau beli saham yang harganya murah ya. Jadi dia range-nya murah, berarti tidak begitu liquid ya. Misalnya dari 50 sampai dengan 100. Nah, nanti yang keluar di running trade adalah saham-saham yang memang range-nya segitu. Nah, ini ada BSBK, STRK, dan lain sebagainya ya. Kalau dilihat di sini price-nya kan 76, 59, nggak ada yang di atas 100. Nah, ini bisa
kalau misalnya teman-teman lihat nih, oh ini STRK ternyata banyak ya yang ditransaksikan. Coba kita lihat di sini STRK. Oh, nih STRK ternyata dia ARB. Nah, ini banyak yang antri untuk jual. Kalau misalnya kita lihat ada apa lagi tuh BSBK. Oke, seperti ini. Atla pun juga sama ya. Nah, ini karena saham-saham yang memang tidak liquid karena range price-nya di 50 sampai dengan 100. Kalau teman-teman misalnya ganti dari 500 ke 1000. Nah, ini akan muncul di running thread itu harga-harga range dari 500 sampai dengan 1000. 535, ada Toba, ada KF, ada Sido. Coba kalau kita lihat, kita bedain aja. Sido, seperti ini ya. Tadi ada KF. Wah, ini KF udah naik 8% dari harga opennya dia di 750. KF itu kesehatan ya, healthcare ya. Nah, ini teman-teman bisa filter di sini. Atau teman-teman bisa filter by change atau by volume juga bisa. Misalnya volume yang di atas 10.000. Ini nanti akan keluar ya volumenya yang di atas 10.000 tersebut. Seperti itu. Nah, ini untuk tampilan live thread 1. Kalau live thread 2, seperti apa sih live thread 2? Hampir sama. Jadi hanya dua stok, ada running thread juga, tapi di sininya ada order list, thread list, ataupun juga portfolio. Nah, kalau order list, jadi kalau misalnya teman-teman biasa trading, nah ini menunya mungkin membantu banget ya. Kalau menurut aku sih ini menunya membantu banget di live trade 2. Karena di sini teman-teman bisa mantau dua saham, terus di sini trade listnya juga terinformasikan. Jadi bisa tahu nih apakah sudah match atau masih open gitu. Terus bisa lihat juga trade listnya, bisa juga lihat portfolionya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau live trade 3 itu sama seperti live trade 1, cuma dia lebih banyak lagi tampilan stoknya. Tadi kalau live trade 1 itu 4, tapi kalau live trade 3 itu ada 9. Nah, ini kalau teman-teman pengen apa nih BBRI, BBCA, terus ini misalnya brand, ini Breeze, terus misalnya mau Adero. Nah, itu teman-teman bisa uh, klik aja sesuai dengan yang teman-teman seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu nih, sepertinya banyak sekali ya yang sudah tanya di kolom chat. Ya, kalau khusus Windows, kalau Mac atau iOS itu harus menggunakan yang versi webnya. Jadi belum ada yang versi desktopnya ya, Kak Ivana. Kalau yang versi base, web base itu nggak harus download Kak. Jadi link aja. Bisa juga digunakan di handphone atau di laptop atau di Mac. Jadi tidak perlu di-download. Itu yang web base. Ini ada pertanyaan dari Kak Susila ya, kok tidak ada suaranya? Dibantu jawab, ada ya suaranya ya. Ya teman-teman kalau misalnya tidak ada suara boleh diinformasikan. Ya boleh di-download dulu aplikasi desktopnya. Karena ini yang versi desktop. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Dimas Aulia. Tadi untuk right issue dan warrant itu apa beda? Apa bedanya ya? Kalau right issue dan warrant itu beda ya Kak ya.
Tapi dia itu sama-sama corporate action. Jadi dia itu sama-sama ibaratnya kayak bonus saham. Itu akan diberikan kepada investor yang memiliki saham induk. Gitu. Tadi contohnya misalnya saya memiliki saham nama kodenya ABCD. Nah, dari ABCD tersebut dia melakukan aksi korporasi setelah melakukan rapat umum pemegang saham, dia ingin melakukan right issue kepada sahamnya. Artinya melakukan saham bonus dengan cara right issue. Dan warrant itu berbeda, Kak. Jadi kalau warrant itu biasanya itu juga saham bonus, cuma biasanya itu warrant itu sebelum dia listing. Jadi seperti kayak IPO, nah itu dapat saham ini memang right issue itu dia sudah listing dan ada ingin penambahan saham melalui right issue. Seperti itu, semoga terjawab Kak Dimas. Harus dari linknya, jadi nggak bisa input langsung ID code dan password, ntar forward dulu. Oke, Kak Susilawati mungkin bisa dibantu oleh tim ya. Oke, ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Hendra Saputra. Ada nggak batasan untuk buying IPO? Tidak ada batasannya, Kak. Minimal satu lot untuk pembeli pemesanan saham IPO, IPO. Ada pertanyaan lagi, mau tanya, biaya jual dan beli di BCA Sekuritas berapa persen? Saya mau pindahin sebagian dana saya ke sini untuk tes aplikasinya. Oke, Uh, biaya jual atau biaya beli, kalau teman-teman ini full online trading, untuk biaya beli, untuk fee belinya, fee transaksi yang dikenakan adalah 0,815% dari total transaksi dan jualnya 0,2815%. Jadi ini sudah termasuk dengan pajaknya ya, udah potongan pajak. Oke, nanti kita bisa simulasikan bagaimana cara penilaian. Jadi nggak usah dihitung-hitung Kak. Kalau misalnya kita input harga dan lotnya berapa, nanti akan keluar oleh sistem. Jadi udah sama sistem sudah dihitung. Kita lanjut dulu ya. Tadi yang mengenai menu dari market info di stok ada live trade-nya ada 3, 1, 2, 3. Teman-teman udah bisa melakukan bisa membedakan ya antara live 1, trade 2 dan trade 3. Nah, biasanya sih aku lebih suka yang trade 2 karena dia diinformasikan mengenai order list. Jadi di sini ketahuan kita udah match atau belum. Nah, nanti kalau misalnya belum match, terus kita lihat di sini pergerakannya gimana, nah kita bisa amen atau kita bisa withdraw. Amen itu mengganti harga, withdraw itu membatalkan harganya. Kalau live trade 3 itu mungkin buat cari-cari saham karena dari sini teman-teman bisa pilih-pilih dengan 9 saham yang berbeda dan sampingnya di sini ada running trend. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini ada menu for range, terus ada menu broker, ada index, financial info, dan corporate action. Sebenarnya kalau misalnya informasi forange ini bisa dijadikan teman-teman untuk mengikuti ya biasanya transaksi karena memang di bursa kita juga belum terlalu banyak yang transaksi saham. Jadi
penilaian dari investor Indonesia itu mayoritas mengikuti dari pergerakan foreign maupun broker. Nah, makanya ada menu foreign dan broker khusus dengan menu tersebut. Jadi, apakah foreign itu transaksinya seperti apa, transaksi summary-nya seperti apa, nah itu akan diinformasikan di menu foreign tersebut. Broker pun juga seperti itu. Jadi, misalnya ada beberapa disebutnya mungkin market maker. Jadi nanti dia akan membentuk sebuah harga ya, membuat sebuah pola historical dari harga saham tersebut. Nah, ini bisa dijadikan oleh teman-teman itu mengikut atau following dari brokernya tersebut, pergerakan dari brokernya tersebut. Seperti itu. Nah, ini kita mau kupas satu persatu deh. Misalnya nih saham BBCA ya. Dari saham BBCA tersebut, di sini ada menu C dan juga ada menu S, stock info, dan ada menu Remax info. Kalau kita klik menu Remax, tadi yang logonya I ini akan diinformasikan mengenai informasi dari stok tersebut. Bahwa saham tersebut adalah saham dari Bank Sentral Asia dengan kode BBCA, terus dia aktif, ini deskripsinya ya, dan dia itu tidak dalam masuk ke dalam notasi khusus dari Bursa Efek. Jadi ini masih bagus ya. Terus juga BBCA tersebut adalah saham yang memang terus-menerus masuk ke dalam LQ45. Oke, nah ini ada informasinya. S itu apa sih? Nah, ini laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada uh, dia order reordernya. Terus kalau misalnya ada X, berarti dia adalah pemantauan khusus. Nah, di sini BBCA itu tidak masuk ke dalam kategori pemantauan khusus. Nah, informasi selanjutnya ada stok info dari saham BBCA. Nah, ini akan keluar seperti ini. Ini khusus informasi mengenai saham BCA. Dari trade-nya, ordernya, daily, broker, foreign, dan corporate news-nya. Kalau dilihat dari order, ini order yang telah dilakukan oleh BBCA ya. Ada order BBCA dari jam pagi, kalau teman-teman mau lihat, selnya sampai dengan hari ini, detik ini di 14.45, itu ada melakukan pembelian ataupun penjualan di senilai segini. Nah, kalau misalnya daily, itu informasi mengenai open dan juga closing harga di setiap harinya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi setiap harinya ketahuan nih dia volumenya berapa, frekuensi transaksinya berapa. Nah, ini bisa dilihat. Nah, biasanya ini sebagai acuan oleh teman-teman trader yang biasa dimanfaatkan untuk teman-teman trader ya, melihat dari frekuensi dan volume. Nah, ini yang saya informasikan bahwa broker atau market maker ini itu juga melakukan penjualan dan pembelian. Nah, biasanya kalau misalnya banyak yang melakukan pembelian, itu di sini warnanya biru ya. Kalau di BCA ya, kalau banyak atau naik itu disebutnya biru. Nah, kalau jual atau beli atau dia harganya turun itu merah. Nah, kalau kita lihat jual sama beli itu rata-ratanya banyak yang melakukan pembelian untuk saham BCA. Seperti itu ya. Di sini pembeliannya ada 279 paling banyak dan paling banyak menjualnya di 216. Nah, ini biasanya kalau banyak yang beli, seperti hukum ekonomi aja, banyak yang beli berarti harganya naik. Seperti itu. Nah, foreign itu informasi mengenai pergerakan dari asing. Nah, bahwa asing kemarin nih tanggal 24 September itu dia banyak menjualnya ya 11 T nih. 100 T ya untuk saham BBCA. Jadi asing itu keluar atau menjual saham BBCA kemarin. Nah, makanya sekarang turun nih. Seperti itu. Nah, ini ada juga informasi mengenai fundamental dan juga rasio. Jadi kalau misalnya lihat secara fundamental dan juga teknikal ya. Nah, fundamentalnya itu bisa dilihat dari laporan keuangan, terus juga dari misalnya neraca-neraca dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat nih apakah pendapatannya dia itu naik setiap tahunnya. Ini kalau misalnya dari 2019 ke 2020 turun ya.
Terus dia ke 2021 dia naik lagi, terus naik lagi 20, naik lagi jadi 10 untuk di kuartal 4-nya di 2023. Berarti untuk pendapatan dari BCA itu naik. Nah, berarti kalau sahamnya seperti ini yang dia setiap tahunnya dia labanya naik 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 terus, itu berarti perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sehat. Nah, kalau dilihat dari rasio atau perputaran ya, nah ini ada rumus-rumusnya nih teman-teman. Kalau kita lihat dari PER atau Price Earning Ratio, itu berarti kita mengukur dari rasio eh, valuasi dari saham tersebut. Nah, ini dalam satuan kali. Kalau misalnya dia 23, itu artinya 23 kali. Kalau PBV itu book value, dia itu kalau semakin kecil atau misalnya book value-nya itu nol, itu berarti saham tersebut valuasinya semakin murah. Jadi dia undervalue. Nah, kalau misalnya dia pair juga sama ya, pair dan PBV kalau dia semakin kecil itu berarti saham tersebut terbilang termasuk masih murah. Nah, karena ini BBCA kan selalu naik terus ya, karena memang BBCA itu selalu melakukan inovasi gitu, terus ekspansi dan bisnisnya lancar terus, pendapatannya juga naik terus. Nah, itu berarti mungkin sahamnya liquid juga ya, tidak bisa dimainkan atau dijual beli oleh pihak manapun gitu, maksudnya bukan sorry, dari market maker. Jadi BCA itu termasuk dari saham-saham yang liquid. Nah, saham yang liquid itu nggak cepat turun dan nggak cepat naik, jadi naiknya itu dia pasti naik pasti walaupun agak lama. Nah, dari pengukuran fundamental dan rasio tersebut itu bisa kita cek berdasarkan yearly, tahunan ataupun kuartal. Nah, dari kuartal tersebut yang udah keluar di kuartal 1 dan kuartal 2 bahwa untuk net income dari BBCA tersebut juga naik. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya mau ganti, ini misalnya BBCA, terus misalnya saya mau ganti tadi ya KF nih atau Kimia Farma. Nah, dari Kimia Farma tersebut ini masuk dalam sektor kesehatan ya atau healthcare, dia pendapatannya juga naik ya, naik terus sempat turun di kuartal 1 2024. Ini secara fundamentalnya, terus secara rasionya juga bisa dilihat di sini nih teman-teman. Nah, dia PBV-nya ternyata nol nih, berarti masih terbilang murah seperti itu. Nah, ini untuk KF di sektor healthcare. Nah, stock pick ini berarti KF tersebut pernah pernah dijadikan rekomendasi di BCA Sekuritas yang bersifat disclaimer on ya. Nah, kalau teman-teman mau download report dari rekomendasi tersebut bisa di-download di sini gitu. Terus ini news stock, news terkini mengenai saham tersebut. Jadi ini misalnya saham KF. Nah, ini di bulan Juni kemarin ada informasi mengenai Kimia Farma ungkap penyebab kerugian 1,8 T di tahun 2023. Nah, ini informasi atau news-news tersebut itu bisa dijadikan uh, informasi ataupun menjadi sinyal ya buat teman-teman melakukan transaksi saham. Jadi harus di saham itu harus sering-sering baca berita. Dan ini akan diinformasikan juga corporate newsnya dari saham KF. Nah, bahwa kemarin di tahun 2024 di bulan Juni, saham KF itu melakukan RUPS. Nah, coba kita misalnya balik lagi ke BBCA, kita mau lihat corporate action-nya atau corporate news saham BBCA itu di 2024 pernah memberikan dividen di bulan Maret ya. Bagi teman-teman ini misalnya punya saham BBCA di bulan Maret itu pernah kasih dividen cash, terus sebelum dividen itu pasti ada RUPS-nya. Dan pernah melakukan stock split di tahun 2021 ya, bulan Oktober 2021 melakukan stock split karena dulu harga BBCA itu kan di 30.000 ya, sekarang harganya di 10.700. Seperti itu teman-teman untuk corporate action. Nah, kita balik lagi ke live trade. Tadi udah informasi tersebut bisa didapatkan di mana? Di stock
info. Jadi kalau klik stock info, informasi seperti itu akan ada ya, informasi lebih detail dari suatu saham tersebut. Nah, kalau misalnya kita klik C, C ini adalah stock chart. Stock chart itu atau teman-teman yang biasa menggunakan untuk analisa teknikal. Dari analisa teknikal tersebut ada beberapa indikator yang digunakan. Jadi kalau misalnya tadi fundamental, indikator yang digunakan adalah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang sedemikian rupa dilihat nih, dicerna lagi, terus kita masukkan misalnya tadi PBV atau PR-nya apakah masih murah, kita hitung-hitungan. Tapi kalau untuk teknikal itu dilihatnya by chart. Nah, chartnya seperti ini. Chartnya seperti ini, dan ini adalah indikator-indikatornya. Jadi kalau chart itu historical itself, ya. Kalau teknikal, teknikal itu dia akan mengulangi sejarah pada masa lalunya. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya sejarah pada masa lalu itu ada dia akan membentuk pola yang sama dan akan mengikuti pola tersebut. Kalau misalnya dilihat seperti ini BBCA, kita bisa lihat support dan resisten. Kalau support itu adalah garis batas bawah, kalau resisten itu batas atasnya. Nah, ini untuk saham BBCA. Jadi kalau misalnya dia pernah naik sampai segini, terus dia turun terus dia mentok batas supportnya dia tadi bilang batas bawahnya dia akan kembali lagi ke posisi dia pernah ada. Nah, misalnya kita klik ya, misalnya di sini batas resistennya ya atau batas atasnya itu di harganya di sekitar 9 sorry 10.000 ya, 10.000, dan ternyata dia balik lagi di posisi 10.000. Jadi untuk teknikal itu dia akan mengulangi. Nah, cuma teknikal itu memang harus diimbangi juga dengan fundamental. Jadi selama fundamentalnya bagus, dia mungkin akan turun dulu, dia nanti koreksi dulu, dan nanti setelah koreksi dia akan mantul batas bawahnya tersebut atau supportnya tersebut, dan dia akan naik lagi, balik lagi ke titik yang pernah dia tertinggi. Nanti kalau dia udah menembus batas tertinggi tersebut, dia nanti akan naik lagi membuat batas tertinggi baru. Nah, itu disebut namanya resisten dan support. Nah, ini saya indikatornya pakai ada Bollinger Band, terus juga ada stochastic yang fast dengan yang slow, terus juga ada volumenya. Seperti itu. Ini untuk stock chartnya. Jadi teman-teman kalau misalnya biasa menggunakan charting di aplikasi BCA Sekuritas di desktop. Nah, ini versi desktop itu memang lebih wide juga, lebih lebih luas juga ya informasinya, dan indikator yang digunakan juga banyak. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan kelas BTS atau Base Technical Class, besok akan diselenggarakan di Zoom meeting juga bersama BCA Sekuritas ya. Pendaftarannya nanti saya informasikan di link. Atau teman-teman bisa ke Instagramnya BCA Sekuritas untuk daftar kelas teknikal. Oke, sambil menunggu, aku jawab dulu ya untuk chat dari Pak Setia. Kalau yang desktop dan versi handphone atau mobile, apakah bisa dibuka dengan password dan user ID yang sama? Bisa, Pak. Tetapi tidak bisa dibuka secara bersamaan ya. Jadi kalau misalnya kita pakai mobile, terus mau diganti menjadi yang desktop, mobilenya kita lock out dulu. Jadi nggak bisa login dalam dua device. Oke, dibantu nih sama Pak Tri ya. Kalau untuk saham pemantauan khusus atau notasi khusus yang tadi X, itu bisa dijual di jam-jam tertentu, Pak. Oke. Untuk informasi notasi khusus, itu teman-teman bisa lihat detail informasi tersebut di websitenya Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau K itu dia perusahaan tercatat yang menerapkan saham dengan hak suara multiple dan tercatat di papan ekonomi baru. Jadi mungkin itu masuk ke dalam papan ekonomi baru ya. Nah, untuk Kak Febrian Gusti, aktivasi stock chart itu di mana?
poin apa? Mungkin poin itu dimaksudnya indikator ya. Indikator yang biasa digunakan itu bisa teman-teman pilih di indikatornya banyak kayak tadi ada stochastic, ada Bollinger Band, ada volume, MACD dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, sorry tadi ada kendala. Saya ulangi sekali lagi ya, share untuk desktopnya. Maaf ya teman-teman semua. Kita lanjut ke menu selanjutnya dulu ya teman-teman ya. Tadi seperti biasa, masukin dulu untuk ordernya, pin ordernya. Nanti bisa terbuka menu-menu yang memang uh, tadi rahasia. Oke, nah kita lanjut ke corporate action. Nah, dari corporate action itu banyak ada corporate news, ada warrant, ada right issue, reverse stock, stock split, saham bonus, dividen saham, RUPS dan lain sebagainya. Ini kalau teman-teman misalnya mau cek untuk terdekat ini siapa sih yang emiten yang membagikan dividen cash? Nah, kalau kita lihat di sini tadi ada di menu market info terus corporate action. Nah, ini eh, banyak ya. Misalnya mau lihat cash dividend atau misalnya mau lihat siapa yang RUPS, siapa yang dia saham bonus atau stock split dan lain sebagainya. Misalnya contohnya kita cash dividend. Dari cash dividend tersebut itu teman-teman bisa lihat eh, terdekat ada saham IS. Nah, ini untuk kumdate-nya di tanggal 23 September ex-date-nya di tanggal 24 September. Nah, ini berarti sudah lewat ya, kan sekarang tanggal 25 September nih. Jadi untuk teman-teman yang memiliki saham IS sampai dengan tanggal 23 itu bisa mendapat kesempatan dapat dividen saham IS sebesar 1,25 rupiah. Jadi kalau punya satu lot itu kan 100 lembar saham, jadi 1,25 dikali 100. Nah, itu dapat 125 rupiah ya teman-teman ya per lotnya. Nah, kalau punya 10 atau punya 1000, nah itu dikalikan lagi aja. Misalnya kalau 1000 lot, itu berarti kan ada 100.000 lembar saham. Nah, dikalikan dengan harga dividen tersebut 1,25. Nah, karena ini sudah lewat tanggal kumdate-nya, sekarang tanggal 25, nah teman-teman udah nggak dapat kesempatan untuk dapetin dividennya lagi. Jadi kalau bisa, kalau ingin mengincar dividen suatu saham, itu dipastikan teman-teman harus punya sahamnya dulu sebelum masa kumdate-nya. Seperti itu. Nah, biasanya untuk dividen tersebut itu dijadikan acuan ya untuk teman-teman yang biasanya kalau sebelum sebelum atau seminggu beberapa hari sebelum dia dividen, kumdet dividen itu biasanya sahamnya itu nanti naik dulu. Nah, misalnya teman-teman pilih nih mau dapat keuntungan dari dividennya atau mendapat keuntungan dari capital gainnya. Kalau misalnya mendapat keuntungan dari capital gainnya itu ikutin momentum kenaikan harganya. Jadi nanti dijual sebelum dia turun atau sebelum biasanya setelah kumdet itu dia akan turun harga sahamnya. Nah, nanti harga dividen tersebut akan dibayarkan di tanggal 3 Oktober 2024. Seperti itu. Nah, ini untuk yang paling terbaru di paling atas. Jadi is untuk yang terbaru ya. Jadi yang akan datang belum ada lagi. Nah, misalnya RUPS. Ini RUPS ada nih RUPS di bulan Oktober tuh banyak ya. Ada MAB, MAPB, ada MAG, film, Net TV, ada IS juga, ada NICE, ada BEX juga. Nah, ini kalau teman-teman ingin mengikuti RUPS saham tersebut, teman-teman wajib memiliki saham tersebut minimal satu lot. Nanti akan diundang ke ini nih alamatnya akan diundang untuk melakukan rapat umum pemegang sahamnya. Seperti itu. Nanti akan diinformasikan melalui email. Nah, ini untuk saham stock split ada ISAT. Nah, ISAT ini akan melakukan stock split nih, teman-teman, di bulan Oktober, 11 Oktober, 1:4. Jadi, akan dipecah menjadi 4 gitu kalau stock split. Kita lihat ya, ISAT
itu 11.000. Jadi 11.000 bagi 4 itu nanti akan dipecah jadi berapa tuh? Sekitar 2.500-an ya, 2.500 sampai dengan 3.000 lah. Ya 2.500-an. Jadi nanti kalau saya punya sekarang saham ISAT satu lot di 11.000, nanti kalau setelah stock split saya jadi punya 4 lot tapi dengan harganya yang lebih murah. Nah, itu stock split. Nah, ini yang right issue tidak ada ya. Terakhir kemarin di bulan Juli untuk AGRS, right issue AGRS. Nah, ini untuk saham warrantnya. Ada expired date-nya untuk saham-saham warrant. Oke, nah ini untuk corporate action, ini untuk order. Coba kita coba order dulu ya, teman-teman. Kalau misalnya ya, menu order ini ada banyak, ada yang namanya manual order atau mini order, ada yang menggunakan booking order, automatic order, ada yang menggunakan GTC. Nah, satu-satu. Kalau misalnya kita mau buy, boleh kita ke mini buy, nanti akan diinformasikan seperti ini. Tapi kalau saya sih sebenarnya nggak begitu suka ya. Lebih enak, misalnya gini. eh Tadi kita lihat KF misalnya. Nah, kita mau beli saham KF itu diklik aja, klik 2 kali untuk harganya, bisa seperti ini, atau tadi ke menu order, terus mini buy, sama aja kan teman-teman, atau kita ke expert order. Nah, kalau expert order seperti ini. Expert order nanti akan terinformasi di sini ada GTC, ada split order, ada repeat order. Nah, kalau misalnya kita mau buy, di sini berarti di menu buy, kalau sell di menu sell-nya, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai yang tipe limit, itu teman-teman bisa seperti biasa. Jadi dia langsung eksekusi di harga yang teman-teman ingin lakukan, yang ingin teman-teman pilih harganya. Misalnya teman-teman mau beli di harga 78 780 satu lot. Nah, ini menggunakan limitnya. Nah, ini totalnya sudah termasuk dengan fee beli tadi 0,1815%, jadi 78.125. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung buy. Oke, nanti akan ada konfirmasi order. Oke, masuk ke order list. Nah, ini menu order list ada di sini, masuk ke dalam menu order list. Nah, ini saya close dulu ya, biar nggak terlalu berat. Tadi yang saya bilang, kalau saya lebih suka menggunakan live trade 2. Nah, dari live trade 2, di sini teman-teman bisa langsung kelihatan kan di menu order list. Nah, di menu order list ini bisa langsung kelihatan. Ini saya tadi input antri pembelian saham KF di 780. Jadi masih statusnya itu masih open. Statusnya masih open. Nah, kalau misalnya saya mau amend, itu tinggal klik A di sini, kotak sini. Terus misalnya saya amend jadi 785 misalnya. Ini saya amend. Nah, jadi diubah ya, yang tadinya saya antri beli di 780, sekarang saya naikin lagi harganya di 785. Tadi yang 780-nya itu statusnya amen karena diganti, terus diganti jadi 785, sekarang open. Nah, misalnya saya mau withdraw atau membatalkan pengantrian pembelian saham KF. Nah, itu klik aja withdraw order, lalu kita klik withdraw di sini. Kalau misalnya sudah withdraw, kita cek dulu statusnya. Udah kayak gini berarti cancel atau tidak jadi melakukan pembelian saham KF. Nah, berarti tidak diantrikan lagi nih oleh sistem. Jadi saya nggak antri untuk saham KF. Gitu ya. Nah, kalau misalnya saya klik di live trade 2, teman-teman nih saya ulangi kembali ya.
Kita coba-coba. Saya klik 2 kali harga buy karena kan saya mau jual ya. Kalau mau jual berarti sorry, saya mau beli. Kalau saya mau beli itu saya klik di harga bid. Bebas aja di mana. Nah, misalnya saya klik di 785. Ini kan keluar di 785, tapi kita bisa naikin dan turunin harga sesuai yang kita mau. Misalnya tadi 1 lot buy. Oke, tinggal confirm. Dan ini sama aja di expert order. Cuman kalau di expert order, informasi order listnya tidak terlihat. Jadi teman-teman harus ke menu order list untuk melihat status dari uh, order list tersebut, saham yang kita beli. Jadi saya lebih suka menggunakan tadi live trade 2. Di sini bisa terinfo order list, portofolio, trade list, dan 2 saham yang saya pengen coba beli nih. Nah, kita balik lagi ke expert order. Tadi ini menu secara manual ya. Kita pembelian menggunakan tipenya limit. Tapi di sini ada 3 tipe lagi, MTL, FAK, dan FOK. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin melakukan pembelian dengan jumlah lot yang sangat besar. Jadi kalau di bursa itu kan kita maksimal order itu 50.000 lot ya. Jadi kalau di atas 50.000 lot itu nggak bisa. Nah, makanya ada menggunakan tipe MTL, FAK, FOK, dan juga split order. Nah, kalau misalnya pakai limit, itu nanti price-nya kita pilih sendiri, bisa kita turunin, bisa kita naikin. Kuantitinya juga bisa kita turunin, bisa kita naikin. Tapi kalau menggunakan market FAK, itu untuk harganya kita tidak bisa naikin dan turunin. Jadi nanti sistem akan membelikan dengan harga yang terbaik dari sistem. Nah, nanti kuantitinya kita bisa turunin atau bisa naikin. Nah, cuma memang uh, kuantitinya harus dalam jumlah yang besar atau jumlah yang banyak. Jadi kalau misalnya emang cuman kayak beli 2 lot, 10 lot, 20 lot, nah itu lebih baik menggunakan yang tipe limit aja. Karena kan harganya kita bisa tradingin sendiri ya, kita bisa ubah-ubah sendiri. Nah, nanti kalau misalnya kita eh, beli menggunakan FAK itu akan dibelikan di harga over. Jadi kalau harga over itu kita beli kan pasti langsung match ya, langsung dapat, langsung meet harganya. Karena di sistem akan membelikan atau mengantrikan di best price-nya, di harga terbaiknya. Nah, sebaliknya, kalau kita mau menjual saham menggunakan FAK, market FAK atau FOK, itu nanti akan dikasih best price-nya di bid. Itu kebalikannya. Jadi biar langsung match. Nah, kalau misalnya saya mau 10.000, sedangkan di sini kan ada total kuantitinya itu 9.000 ya. Nah, nanti akan dibelikan sesuai dengan best price yang ada di offer dengan totalnya 10.000. Tapi kalau misalnya FAK, jadi fill and and kill, jadi kalau misalnya dia udah match satu harga, dia akan parsial di harga yang lainnya. Jadi misalnya 785 dibelikan 200 lot, nanti sisanya ini kan harga akan bergerak-bergerak ya, nanti 780 akan dibelikan lagi dengan total nanti 10.000 lot. Seperti itu. Nah, kalau misalnya FOK itu dia fill or kill. Jadi kalau misalnya udah match satu harga, itu nanti nggak akan match lagi di harga yang selanjutnya nggak akan diberikan. Jadi kalau udah match di satu harga tersebut ya udah berarti sudah match. Itu yang FOK. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya mau membeli di market ini khusus untuk teman-teman yang melakukan penjualan atau pembelian dengan kuantiti yang besar. Tapi kalau kuantitinya masih kecil, masih yang kayak ratusan, 1.000, nah itu boleh pakai yang limit aja. Nah, kalau GTC itu atau Good Till Cancel ini ada expired date-nya, teman-teman. Di BCA Sekuritas itu expired date-nya adalah 30 hari kalender. Jadi kalau misalnya sekarang tanggal 25 September, nah maksimal akan terus diantrikan sampai dengan tanggal 24 Oktober.
Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya di bursa, itu kan kita ada jam marketnya ya, dari jam 9 sampai dengan jam 16.00 untuk melakukan pembelian atau penjualan saham atau transaksi saham gitu ya. Nah, tapi menggunakan GTC itu akan terus diantrikan sampai dengan hari-hari berikutnya dengan expired date-nya di tanggal 24 Oktober. Misal saya tidak menggunakan GTC, tadi saya beli saham KF di 775 masih open ya. Di sini statusnya masih open. Tapi kalau misalnya nanti dia marketnya tutup, dia nggak menyentuh 775, itu saya akan tercancel. Jadi dia nggak menjemput harga di 775-nya. Ya kan ini kan masih open nih statusnya. Nah, kalau misalnya nanti closingnya di 785, nggak sempat ke 775, nah itu masih akan terus open, tapi nanti setelah jam 16, jam 4 itu akan otomatis tercancel oleh bursa, oleh sistem. Nah, tapi kalau kita menggunakan order list, menggunakan GTC order, sorry, GTC order, di sini kita checklist, itu akan terus diantrikan sampai dengan expired date yang kita tentukan. Maksimal satu satu bulan kalender atau 30 hari kalender. Tapi kalau teman-teman misalnya mau sampai tanggal 27 aja deh, 27 September gak usah lama-lama. Nah, itu bisa expirednya. Nah, ini misalnya saya beli di 750. Satu lot KF di 750, saya mau beli di 750 dengan harapan nanti akan menjemput di 750 nih atau di 770 ya, karena kan tebalnya di 770 nih misalnya. Itu bisa kita buy ini nanti akan diorderkan sampai dengan tanggal 27. Jadi walaupun nanti marketnya tutup, saya nggak match di 770 itu akan terus diantrikan sampai dengan 27 September. Nah, kita lihat di order list, di GTC list. Nah, ini akan expire-nya sampai tanggal 27 September di jam 16.15. Nanti kalau sampai tanggal 27 belum match juga di 770 baru akan tercancel secara otomatis oleh sistem. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau ingin menggagalkan transaksi berikut, itu teman-teman tinggal klik delete di sini. Nanti, oke. Tadi kalau di order list kan untuk menggagalkan itu kita klik withdraw ya. Di withdraw, nanti withdraw itu berarti meng-cancel order, tapi kalau di GTC order, del hapus. Seperti itu. Kita balik lagi, ini GTC, ini split order. Nah, kalau split order, itu teman-teman nanti bisa di split yang yang kuantitinya banyak. Tadi saya bilang, kalau misalnya di bursa, itu kita maksimal penjualannya itu 50.000 lot. Tapi teman-teman misalnya mau beli 100.000 lot. Nah, itu bisa di split tuh. Misalnya splitnya normal 5 kali. Nah, itu nanti akan di input misalnya tadi 100.000 jadi 20.000 lot, 20.000 lot, 20.000 lot sampai dengan 5 kali. Nah, kalau random nanti akan Nah, menu split order, repeat order, dan juga tadi markup FAK FOK itu untuk khusus untuk pembelian quantity yang di atas 50.000 biasanya ya, teman-teman ya, untuk transaksi besar. Nah, ini kita order secara manual ya, tapi di BCA Sekuritas kita juga ada namanya automatic order dan juga booking order. Nah, booking order, kalau kita klik menunya, itu teman-teman bisa melakukan pembelian dan penjualan atau transaksi di jam 5 sore sampai jam setengah 6 pagi. Kok bisa sih? Padahal kan marketnya tutup. Bisa. Itu hanya bisa di menu booking order. Jadi kalau nanti di menu mini order, expert order, pakai GTC, itu nggak bisa pakai booking order.
Semua itu bisa saat live trading. Tapi kalau misalnya pakai booking order itu di luar jam market. Jadi khusus untuk teman-teman yang mungkin hari ini tidak bisa memantau, terus nanti sore baru kepikiran, nanti malam atau nanti pagi bangun tidur baru kepikiran kayaknya mau beli saham BCA, ditakut keburu naik gitu, atau nanti keburu naik saya belum dapat BBCA-nya, ya udah saya beli dulu deh, booking dulu dari sebelum market buka. Tapi harus masuk ke dalam fiturnya booking order. Nggak bisa ke fitur expert order dan lainnya. Dengan catatan di jam 5 sampai jam setengah 6 pagi. Gitu ya. Nih kalau misalnya saya contoh sekarang, saya beli booking menggunakan booking order, itu tidak akan bisa karena masih dalam working days. Atau marketnya masih buka nih, jadi nggak bisa pakai menu booking order. Nah, ini untuk teman-teman yang nggak ada waktu untuk melakukan transaksi, itu menggunakan booking order. Nah, automatic order itu automatic order itu biasanya untuk trader nih. Jadi dia harus membeli dan menjual dalam satu waktu dan dilakukan dalam hari yang sama. Nah, automatic order itu hanya bisa dilakukan dari jam 9 sampai dengan jam 15.50 karena di waktu trading ya. Karena setelah 15.50 atau jam 16 sampai jam 16.15 itu bisa ditransaksikan di harga closing ya. Karena jadi makanya automatic order itu syaratnya itu di jam 9 sampai jam 15.50. Nah, tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak terbatas, terus data tersebut bisa pada pembukaan sesi perdagangan terdapat fluktuasi harga yang sangat cepat pada saat perubahan beberapa fraksi harga sekaligus. Nah, ini untuk saham-saham yang memang transaksinya besar ya. Sorry, cepat, frekuensi transaksinya cepat. Nah, kalau misalnya saham-saham seperti BBCA, KF nih kayak gini kan transaksinya kecil nih. Nah, itu biasanya susah untuk menggunakan automatic order. Nah, kalau misalnya kayak brand tersebut nih kan misalnya transaksinya frekuensinya cepat. Nah, ini kuantitinya teman-teman misalnya mau beli dan jual dalam satu menu yang sama. Misalnya ingin beli di harga 6.950. Contohnya adalah satu lot terus dengan kondisi di mana 6.950 tersebut ada di over ya. Saya mau beli 6.950 tapi dengan syarat catatan bahwa 6.950 tersebut ada di over atau ada di sebelah kanan ini. Nah, setelah saya match beli, saya juga mau melakukan take profit dan stop loss di hari yang sama. Take profit itu kan berarti saya mengambil keuntungan, stop loss ya udah kita jual rugi. Nah, kalau misalnya take profit, misalnya saya beli di 6.950 nih, terus match dapat harganya, sorry dapat sahamnya 6.950 satu lot. Nah, saya mau take profit di 7.000 misalnya. Tapi dengan catatan 7.000 tersebut ada di bid. Ini kan ada di offer. Ya. Karena nggak match dulu nih, belum match nih. Seandainya nanti 7.000-nya tersebut ada di bid, itu nanti akan dilempar orderan saya dan saya dapat take profit. Nah, kalau stop loss, misalnya saya mau stop loss di 6.900. Dengan catatan, itu 6.900 tersebut itu ada di OVA atau ada di bid. Nah, ini 6.900-nya ada di bid, itu nanti, sorry ya, over. Misalnya kalau ini 6.900-nya ada di sini, itu nanti saya udah akan dijual rugi oleh sistem. Nah, ini automatic order itu hanya digunakan dalam satu hari yang sama dengan langsung melakukan pembelian dan penjualan dalam satu menu. Jadi kalau misalnya mau beli, langsung kita eksekusi penjualannya juga. Nah, ini makanya berlaku, automatic order itu berlaku untuk saham-saham yang memang frekuensi transaksinya itu tinggi. Jadi berubah-berubah terus harganya secara cepat ya. Ini kan udah stabil nih. Nah, kalau misalnya secara cepat itu bisa menggunakan automatic order. Tapi yang pasti teman-teman, automatic order itu harus dilihat dulu apakah dia frekuensi transaksinya itu cepat atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah kita set seperti ini, udah kita atur harganya seperti ini, kita add order. Nah, nanti teman-teman bisa di sini jangan lupa di checklistin satu-satu.
Seperti itu ya. Nanti di checklistin satu-satu. Kalau di checklistin satu-satu itu nanti akan dilempar orderannya ke bursa. Nah, kalau misalnya tidak di onin atau tidak di checklist, itu nanti tidak akan dilempar ke bursa orderannya. Jadi percuma. Tapi kalau teman-teman nggak jadi atau membatalkan, boleh di delete aja. Nah, nanti akan dihapus orderan tersebut. Nah, itu tadi ada booking order, automatic order, ada GTC order, dan lain sebagainya ya, teman-teman ya. Kita ke chart. Nah, ini kalau kita ke chart, teman-teman bisa klik. Tadi ini adalah index chart, yaitu adalah chartingnya dari IHSG. Ini bukan saham ya, ini tapi IHSG. Bisa dilihat juga misalnya lewat LQ45, terus IDX 30. Nah, ini karena IHSG-nya turun 1,27%, ternyata indeks-indeks lainnya juga turun, teman-teman. LQ45 aja turun ya. Dia warna merah. Terus IDX 30 juga warna merah. Indeks syariah juga warna merah. MNC 36 dan lain sebagainya juga warna merah. Ini adalah indeks-indeksnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau compare antara indeks dengan stok, itu teman-teman bisa di menu chart, terus performance chart index versus stock. Ini IHSG, terus saya misalnya mau BBCA, terus ada juga mau misalnya brand. Nah, brand warna merah, BBCA warna hijau, IHSG-nya warna biru. Bisa dilihat ya teman-teman ya, bahwa brand itu bisa harganya itu lebih tinggi dari IHSG. Sedangkan IHSG dengan BBCA itu hampir sama nih. Nah, kenapa? Karena memang BBCA market capitalnya itu besar ya. Jadi bisa dilihat sebagai acuan deh. Jadi kalau misalnya BBCA merah, pasti IHSG juga merah. Nah, kalau biru, pasti IHSG juga biru. Jadi bisa indikator atau bisa menilai dari harga saham tersebut untuk IHSG dari pergerakan saham yang market cap-nya besar. Nah, kalau misalnya mau diganti saham-saham besar lagi nih, kayak Telkom. Nah, ini Telkom juga semuanya turun ya. Tadi yang naik itu ada KF. Nah, ini KF tadi naik, dia ke atas ya untuk pergerakannya di tanggal 25 ini. Terus untuk BBCA dan IHSG dia turun. Nah, ini kalau teman-teman mau compare dari pergerakan grafik antara IHSG atau indeks dengan saham-saham yang ada di bursa. Seperti itu. Nah, ini bisa di-compare juga lewat indeks lainnya, LQ45, indeks 30, dan lain sebagainya. Nah, itu di menu chart. Tapi kalau misalnya mau nge-compare antara stok dengan stok, tadi kan indeks dengan stok, indeks dengan saham. Nah, kalau misalnya ingin meng-compare antara saham dengan saham yang lainnya, bisa juga di sini. Ini misalnya healthcare, terus BBCA, terus misalnya Adro. Nah, ini untuk yang lainnya ya, untuk sektor batu bara dia turun, Banks juga dia turun, ternyata untuk healthcare-nya dia naik sendiri nih. Nah, dia ngacung sendiri untuk KF-nya. Nah, ini bisa di-compare nih, berarti setiap sektor itu beda-beda, makanya kita harus melakukan diversifikasi saham untuk investasi. Jadi jangan saham hanya di saham perbankan aja, jangan hanya kita beli di saham healthcare-nya aja, tapi harus didiversifikasi. Nah, kayak seperti ini nih ada healthcare, ada saham bank, ada saham, ada row. Kalau dilihat secara grafik, ternyata untuk hari ini saham dalam sektor healthcare dia itu naik di antara yang lain. Nah, kalau smart strategi ini bisa jadi disebut
signal ataupun tadi ada gamenya ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini eh, sebenarnya indikatornya ini adalah indikator dari teknikal. Nah, ada yang long term, ada juga yang short term. Jadi bisa dilihat nih kalau long term itu indikator yang dipakai ada Ichimoku, Bollinger, MACD, dan lain sebagainya. Kalau short term itu ada RSI, stochastic, terus ada MA, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya memang ada up-nya banyak nih, ada 5 yang biru, nah itu berarti sinyalnya udah sinyal yang bagus untuk beli. Seperti itu. Nah, ini untuk simulasi aja nih, kalau teman-teman mengandai-ngandai punya uang 1 miliar atau 100 juta, itu teman-teman bisa misalnya mau beli saham Adero, buy, itu bisa di set nanti gimana ya perjalanan saham Adero nih. Kalau kita beli 100 juta sebanyak 5 lot. Jadi kalau teman-teman mau simulasi pergerakan sahamnya itu bisa tadi di stock game. Nah, ini kita stok filter. Tadi kan saya bilang ya fundamental dan juga ada teknikal. Nah, kalau misalnya fundamental itu juga kita bisa filter berdasarkan per PBV net income ataupun EPS, ROE, dan ROA. Nah, biasanya misalnya PBV nih. Kalau PBV-nya 0, itu dia semakin murah. Nah, ini yang ada di LQMP. Nah, ini teman-teman bisa cari ya untuk PBV-nya ataupun dari pair-nya. Misalnya 1 gitu. Nah, ini akan kelihat pair-nya 1. Berarti kalau misalnya semakin kecil untuk PBV dan pair itu adalah semakin rendah. Bisa dilihat juga per yearly ataupun quarterly. Dari tahunnya juga 2023. Nah, misalnya tadi mau versi IHSG atau versinya LQ45. Nah, itu bisa juga nih, teman-teman. Bisa diklik di sini. Nah, ini bisa klik di sini ya. Ada yang 0 itu ada Excel, Medco, JSMR, SMGR, ada Adro, BBTN, Indofood, Pegas, INKP. Nah, ini saham-saham yang memang masih dalam terbilang murah karena PBV-nya itu 0. Atau misalnya teman-teman mau cari by pair ataupun net income juga bisa. Nah, nanti tinggal diklik aja misalnya berapa juta di sini. Nah, ini untuk saham-saham yang di atas 10 juta juta itu berarti 10 triliun ya. 10 triliun itu ada BBRI, BMRI, UNTR. Nah, ini dilihat kalau misalnya dia memang per tahunnya itu dia naik, itu berarti menandakan bahwa laba tersebut naik gitu. Nah, ini berarti labanya naik setiap tahun itu berarti perusahaan tersebut sehat. Nah, kalau misalnya teman-teman itu berdasarkan filter berdasarkan fundamental, kalau misalnya teman-teman mau filter berdasarkan teknikal itu bisa di sini nih. Misalnya eh, yang MA-nya breaking height di atas MA 200 atau di atas MA 5. Nah, pakai harga closing ya teman-teman. Nah, nanti bisa dilihat dari volume yang paling tingginya itu yang mana, saham apa. Nah, ini saham yang paling gede itu volumenya di Kijat, Tins gitu. Nah, ini berdasarkan teknikal. Kalau tadi kan pair PBV itu berdasarkan fundamental. Kalau breaking high MA-nya, nah itu berdasarkan teknikal.
Nanti kalau misalnya udah dikasih tahu, nah teman-teman boleh lihat nih aksi atau BCIC itu nanti stock chartnya itu seperti apa. Nah nanti kalau misalnya mau tahu indikatornya, teman-teman bisa ikutin kelas BTS besok hari. Seperti itu. Kita ke chat dulu, ada pertanyaan lagi. Oke, ini ada pertanyaan, kalau saya expert order, terus uangnya balik, itu sebabnya apa ya? Nah, biasanya kalau balik itu, dia itu belum match ya. Mungkin di order list, udah masuk ke order list, terus dia uangnya balik, berarti itu belum match dalam pembelian sahamnya. Jadi kalau cek di portofolio itu, sahamnya belum ada, Kak. Jadi uangnya dikembalikan. Nah, bahas mengenai FAK dan FOK. Kalau FAK dan FOK itu khusus untuk kuantiti yang besar. Jadi biasanya yang 50.000 lot. Jadi kalau di bursa itu kan kita maksimal ordernya itu 50.000 lot ya. Nah, kalau teman-teman order quantity atau lotnya itu di atas 50.000, itu bisa menggunakan menu tadi tuh, split order, FAK atau FOK. Nah, kalau untuk FAK sendiri, jika teman-teman itu melakukan pembelian saham, tadi kan ordernya itu kan akan diinputkan sesuai dengan base price-nya. Ya, kalau limit itu kan harganya bisa kita turunkan dan kita naikkan sendiri. Tapi kalau menggunakan FAK, itu price-nya itu akan ditutup. Jadi kalau price-nya ditutup, itu teman-teman tidak bisa pilih harganya di mana. Biasanya kalau dia melakukan pembelian, akan dipilihkan harga di harga offer, harga yang terbaik. Gitu. Jadi kalau beli harga offer, kalau jual itu akan dikasih harga bid, harga bid di sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk kuantitinya, teman-teman bisa pasang misalnya di sini 50.000 atau 10.000 gitu. Misalnya 50.000. Tapi saya melakukan pembelian ya, pembelian Adero 50.000 lot, itu akan dibelikan base price-nya di 3.720. Nah, kalau di 3.700 tersebut itu kan lotnya cuma 17.000 ya. Kayak gini nih, misalnya cuma 5.000, sedangkan saya mau order 50.000. Berarti kan sisa 43.000 ya, atau sisanya 45.000. Nah, 45.000 itu nanti akan diantrikan secara parsial di harga base price-nya atau di harga offer di base price-nya itu. Kalau misalnya dia jual, berarti kan dia ada di bid, harga-harga yang ada di bid. Nah, kalau misalnya saya mau jual 20.000 lot. Kalau 20.000 lot, itu kan berarti saya di sini misalnya ada 24 nih. Ada 20, ada 20, sorry, misalnya 50 lot. Kalau misalnya saya pakai FAK 50 lot penjualan saham Adero itu nanti akan diantrikan di best price-nya, berarti di 3.690. Nah, karena di sini ada 25 lot, saya jualnya 50.000, itu kan berarti kurang 25.000 ya. Nah, nanti 25.000-nya itu akan dijual secara parsial. Jadi, kalau misalnya saya nanti udah match, nah, nanti di sini 3680 atau 3670, nah itu akan diantrikan sampai dengan match semuanya sampai 50.000. Kalau FAK, saat misalnya gini, ini 50.000, terus di sini cuma ada 25, berarti kan sisa 25. Nah, nanti sisa 25.000-nya tersebut akan diantrikan lagi. Itu FAK, jadi fill and kill. Nah, kalau misalnya dia FOK, or kill, itu dia akan dibelikan atau yang sisanya itu tidak dibelikan. Jadi misalnya saya ingin melakukan pembelian menggunakan FOK sebanyak 50.000. Nah, misalnya di sini ada 3.000. Nah, berarti yang dibelikan itu baru 3.000, sisanya itu tidak dibelikan. Jadi saya cuma dapat 3.000 lot aja, 3.700 lot aja. Jadi sisanya nggak dapat.
Jadi sisanya nggak dapat itu ada berapa? Ada 46.000 lagi ya, sekitar 47 ribu lagi itu tidak dibelikan kalau pakai FOK. Jadi kalau pakai FAK, jika ada sisa di sininya, di offernya di sini ada sisa, itu nanti akan dibelikan lagi secara parsial tergantung nanti jumlah stoknya di sini ada berapa. Tapi kalau FOK, kalau udah match di sini 1.000, walaupun saya di sini 50.000 pesennya, kalau saya match di awalnya 1.000, berarti sisanya tidak akan dibelikan. Kalau pakai FOK. Tapi kalau pakai FAK itu akan terus diantrikan terus sampai match semuanya, sampai match 50.000. Gitu. Nah, ini biasanya untuk transaksi-transaksi yang lotnya atau kuantitinya itu besar. Dan price-nya itu akan dikunci. Jadi kita nggak bisa ganti-ganti harga. Kalau kita pakai limit, itu kan kita bisa ganti-ganti harga ya, bisa turunin, bisa naikin. Tapi kalau pakai FAK dan FOK, itu kita akan diberikan sesuai dengan base price-nya. Jadi kalau dia jual, kita berikan di bid, kalau di offer itu kita akan berikan di harga-harga offer kalau kita beli. Seperti itu. Semoga menjawab ya, semoga terjawab. Tadi saya cek dividen yang saya terima pada tahun 2024 belum ada reportnya, hanya ada report yang 2023. Kapan report 2024 bisa saya download. Kalau untuk transaksi cash dividen dan juga SOA dividen, jadi keseluruhannya di 2024 itu akan ada akan bisa di download di tahun berikutnya di 2025 gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau request itu bisa nanti ke emailnya CSBCA Sekuritas ya. Nah, kalau misalnya 2023 ada ya karena 2023 sekarang udah 2024. Jadi seluruh cash dividend yang ada di 2023 itu bisa terlihat atau bisa terdownload lewat aplikasi. Tapi kalau misalnya 2024 itu masih berjalan, jadi nanti harus tunggu dulu di 2025 baru teman-teman bisa download reportnya cash dividend dari tahun 2024. Di portofolio saya ada saham agro, tapi nggak bisa dijual. Kenapa ya, Kak? Nah, ini nggak bisa dijualnya, informasinya apa nih keterangannya? Boleh diinformasikan tuh teman-teman. Karena biasanya kalau nggak bisa dijual itu bisa jadi di luar jam market ordernya. Misalnya di jam break ya, breaknya itu kan misalnya di jam 12 sampai jam setengah 2, itu tuh nggak bisa. Nah, itu akan di di cancel ordernya. Apakah kita bisa beli dalam nominal yang rendah dari bid dengan kuantiti besar? Nominal yang rendah dari bid dengan kuantiti besar. Kalau untuk beli menggunakan limit FOK tadi, itu tidak bisa nominal ini price dari kolom bid. Nah, itu nggak bisa, Kak, karena kalau misalnya pakai FOK dan FAK, itu pakai best price. Jadi kalau dia beli, best price-nya itu ada di offer. Kalau dia jual, itu best price-nya dia ada di kolom bid. Jadi kita nggak bisa menentukan kalau beli itu harus di bid, kecuali kakak menggunakan menu limit atau menu yang biasa. Jadi ininya harus disetting dulu ya. Kalau menggunakan limit, itu kakak bisa antri beli di harga bid. Jadi masuk mau di 3690, mau di 3680 bisa. Cuman kan berarti tidak langsung match atau tidak bisa langsung terima ya sahamnya karena dia masih dalam sistem antrian gitu. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan FAK FOK itu kan biar cepat match, makanya kita tutup price-nya. Nah, karena ditutup price-nya, jadi kita akan memberikan di harga yang paling baik. Misalnya kalau beli berarti harga terbaik offernya di 3710. Seperti itu. Nah, kalau untuk agro, lotnya 0, tapi share-nya 13. Nah, itu teman-teman, aku juga punya saham kayak begitu nih. Kita cek portofolio ya.
Oke, nah ini tadi ada yang bilang punya agro tapi lotnya 0, share-nya ternyata 55. Nah, kalau misalnya satu lot itu share-nya kan berarti 100 lot. Nih saya punya 2 lot berarti 200 lembar saham. Nah, kalau 0 berarti share-nya kenapa 55? Nah, ini seharusnya saya punya 0,55 lot. Nah, seharusnya gitu ya. Cuman kan karena dia koma, lot itu nggak boleh koma ya. Minimal itu harus 1. Jadi nolnya itu cuma ditulis 0 doang. Komanya nggak kelihatan. Nah, komanya bisa terlihat itu dari share. Kayak gini nih, dia lotnya 0, share-nya 55. Nah, saham-saham yang seperti ini itu bisa dijual di saham atau di pasar negosiasi. Nah, teman-teman harus isi form nego, terus nanti akan ditelepon oleh sales jika teman-teman memang mau menjual agro di bawah 1 lot. Nah, cuma kalau misalnya menjual di saham agro, menjual di pasar nego, itu kan kita harus bertemu ya, harus negosiasi dengan orang yang mau beli sahamnya. Kan saya mau jual nih, karena saya jualnya itu di bawah 1 lot, cuman punya 13 lembar. Harusnya kan bulatnya 100 lembar kan, saya cuma punya 13 lembar. Ada nggak nih orang yang mau beli 13 lembar? Kalau misalnya mau, nanti dinego tuh, boleh nggak harganya misalnya agro, berapa nih agro? Agro Lestari. Misalnya agro itu harganya 268. Nah, ini mau nggak kalau saya tawar di 260 jualnya, jadi kakaknya jual di 260 13 lembar. Nah, itu bisa aja, tapi harus pasar nego, dipakai form nego dan nanti harus bertemu dengan yang mau beli atau menjual saham di pasar negonya. Harus negosiasi dengan orang-orang yang mau beli di saham di luar 1 lot. Jadi disebutnya outlot gitu teman-teman. Nah, ini untuk saham-saham waran, ini biasanya saya dapat dari IPO. Nah, biasanya IPO itu dia mengeluarkan waran nggak? Kalau dia mengeluarkan waran, nah ini ada nih, jadi warannya sekarang ganjil. Misalnya dapat 1050, jadi 1000-nya bisa kejual, 50-nya masih kesisa. Cuman kalau misalnya dibilang bisa dijual atau enggak bisa, cuman dinego. Karena kalau di lantainya bursa nih atau di aplikasi kita transaksi sendiri itu per 1 lot. Nggak terjawab ya. Oke, satu lagi nih informasi buat teman-teman. Jadi mengenai portofolio ya, tadi kita udah ngomongin bedah satu persatu fitur-fitur yang ada di BCA Sekuritas, dari pembelian, transaksi, tadi ada GTC order, booking order, automatic order, terus ada yang menggunakan limit ya, FAK, FOK, split order. Terus teman-teman bisa lihat gimana cara filter fundamental, secara filter teknikal. Nah, itu teman-teman bisa lihat di stock filter. Terus teman-teman bisa cek juga gimana cara comparing antara charting index dengan saham. Tadi IHSG-nya gimana? IHSG-nya turun, tapi ternyata saham-saham yang healthcare itu malah naik. Nah, di portofolio, nih kayak tadi nih, saya ternyata match untuk pembelian saham KF di 1 lot 770. Berarti ada 77.000, terus sekarang di harganya 765, berarti saya unrealized loss-nya 500 atau 0,65% unrealized loss-nya. Nah, kalau yang ini misalnya Adro. Adro saya punya 2 lot, saya beli di 2920, terus naik di 3.700, berarti memiliki unrealized keuntungannya 100.050 dengan potensial keuntungannya 27%. Kalau misalnya unrealized ini masih dibilang dia belum terrealisasikan. Jadi belum match dia jual. Kalau kita belum match jual itu berarti sahamnya itu masih belum dibilang kita rugi gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari buying limit, teman-teman. Kalau misalnya buying limit setiap orang itu buying limitnya beda-beda. Jadi kalau teman-teman cek di portofolionya, itu buying limitnya itu beda-beda. Kalau misalnya buying limit itu bisa dikorelasikan dengan harga saham atau haircut dari saham tersebut. Misal,
Kita ke expert order dulu ya. Ini kita close dulu, teman-teman. Nah, ini misalnya, oh, oke, ini udah nge-freeze ya harga running trade-nya karena udah jam 15.55. Jadi dia udah pre-closing, teman-teman. Nah, ini ada nih haircut-nya 0% untuk saham asing. Jadi kalau haircut-nya 0%, teman-teman bisa menggunakan buying limitnya 100%. Gitu ya. Haircut-nya 0%, teman-teman bisa menggunakan buying limitnya 100%. 100% berarti artinya apa? 136 juta buying limit. Nah, padahal cash available-nya ada 38 juta, tapi teman-teman bisa beli 100 sampai 136 juta. Cuman biaya buying limit tersebut nanti sifatnya dipinjemin dulu ya dari sekuritas, teman-teman nanti balikin lagi ke RDN-nya teman-teman atau balikin lagi ke sekuritasnya. Karena kalau enggak, nanti di H plus tiganya kita akan suspend buy, terus nanti di T plus 4-nya kita akan for sale gitu. Dan ada dikenakan bunganya per hari. Jadi dipastikan sebelum settlement atau misalnya di hari yang sama kalau bisa, kalau cash available-nya di sini minus, teman-teman harus segera top up dana ke RDN-nya teman-teman gitu. Nah, ini kalau misalnya minus 77 itu berarti saya telah melakukan pembelian. Jadi maksudnya dana dari cash available itu ditarik sebanyak 77.000. Jadi minus. Nanti kalau melakukan penjualan, ini nggak ada minusnya, jadi tambah. Nanti akan masuk ke cash available, terus saham yang ada di portofolionya itu nanti akan hilang gitu. Tapi kalau beli di portofolionya nambah, tadi KF nambah, tapi untuk cash available-nya berkurang. Jadi dananya ditarik. Seperti itu. Nah, ini teman-teman sudah 15.57, waktunya udah mau tutup market kita, tapi nanti teman-teman masih bisa transaksi dari jam 16 sampai jam 16.15 karena di harga closingnya gitu ya. Nah, ini semua udah freeze, udah diem karena udah pre-closing. Jadi bursa lagi menentukan harga closing dari masing-masing emiten gitu. Nanti bisa dilihat nanti di jam 16 close-nya close price-nya BCA, close price-nya Agro, close price-nya brand itu di harga berapa teman-teman bisa lihat di jam 16 dan bisa ditransaksikan baik beli dan jual. Cuma nggak bisa menggunakan fitur-fitur yang lain tuh kayak GTC, FAK dan EVOKA itu nggak bisa lagi karena udah pre-closing transaksinya. Ada IPO di 27 September. Sebentar kita cek IPO. Nah, ini untuk date-nya ya. Untuk date-nya di ini kalau di masih ada waiting for offering di PTMR dan GWAA untuk filenya masih bisa di order di era booking book building seperti itu. Nah, ini kalender IPO 27 Sep dan 2 Oktober itu gak ada Kak, IPO-nya cuman ini aja. Bisa diklik di menu account terus IPO seperti itu. Oke, teman-teman, tadi sudah dibantu share ya sama rekan dari BCA Sekuritas. Jika teman-teman tadi kan banyak yang tanya ya mengenai teknikal, gimana sih ada Fibonacci, terus tadi Ichimoku. Nah, itu teman-teman bisa ikuti kelas BTS tanggal 26 September 2024 di jam 2 siang juga. Harus melakukan pendaftaran dulu ya. Pendaftarannya di Bitly, saya share ulang. Nah, nanti teman-teman bisa daftar dulu teknikalnya. Kita nanti kirimin link lagi seperti biasa lewat email dan lewat WhatsApp. Dan teman-teman bisa join untuk eh, acara BTS teknikal kelasnya besok hari. Terima kasih untuk semuanya. God bless you untuk semuanya. Jangan lupa ya untuk Basecamp kali ini kita ada hadiah
yaitu top up RDN senilai 100.000 rupiah untuk teman-teman yang melakukan transaksi tertinggi pada 3 hari ini. Jadi dari hari tanggal 25, 26, dan 27 nanti akan diinformasikan di hari Senin minggu depannya ya. Jadi semangat untuk transaksi, semoga cuan selalu. Terima kasih semuanya, happy trading. Selamat sore.